Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, tetap semangat dan tetap sehat selalu. Di pagi hari ini kita akan membahas materi tetap dengan disiplin pegawai. Mungkin kalian bosan ya dengan materi kepegawaian, karena materi pegawaian ini apalagi tentang disiplin pegawai banyak sekali. Ya, bisa kalian membaca modulnya karena di situ sudah ada semuanya. Saya hanya menjelaskan bagian-bagian yang kalian kurang jelas atau kalian bisa tanyakan pada saat tatap muka. Ya, nah ini kita lanjutkan tentang materi kewenangan pemberian hukuman. Nah, ini kaitannya dengan disiplin pegawai ya, ada disiplin ringan, disiplin sedang, disiplin berat ya, pelanggaran disiplin maksudnya pelanggarannya. Nah, kewenangan pemberian hukuman yang pertama, pejabat yang berwenang memberi hukuman adalah presiden memberikan atau menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang presiden berdasarkan usul pejabat pembina kepegawaian. Adapun kriteria PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dari presiden antara lain siapa? Yaitu dia berpangkat pembina tingkat 1 atau golongan ruang 4B ke atas. Maksudnya 4B ke atas itu 4C, 4D ya, itu. Yang kedua, memangku jabatan struktural eselon 1 atau jabatan lain yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, pejabat pembina kepegawaian pusat ya. Jadi ini yang pertama, kewenangan memberikan hukuman itu yang pertama adalah pejabat ya, yang pertama adalah presiden dan yang kedua adalah pejabat pembina pusat. Nah, presiden ini menjatuhkan hukuman kepada siapa? Yaitu kepada pegawai yang berpangkat pembina tingkat 1 atau golongan 4B ke atas, berarti 4D, 4C, dan 4D. Dan juga yang memangku jabatan struktural eselon 1. Ya, ini tapi dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan yang kedua ini pejabat pembina kepegawaian pusat. Yang ketiga atau C, pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara. Terus juga eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5. Dan kepala perwakilan Republik Indonesia setara. Pejabat bina daerah provinsi, gubernur juga selaku wakil pemerintah, pejabat bina kepegawaian daerah kabupaten kota. Nah, ini bisa kalian baca ya di modul halaman 20 sampai 21. Karena ya apa sih yang namanya pejabat struktural itu? Pejabat yang ada di PNS itu kan ada, dia berkedudukan sebagai pejabat fungsional dan struktural. Nah, kalau struktural ini ada eselon 1 sampai eselon 5. Nah ini. Ya, nanti kalian bisa membaca lagi di modul halaman 20 sampai 21. Pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman. Ini ya, dalam penjatuhan hukuman ini tidak berlaku bagi PNS yang berhenti secara hormat karena permintaan sendiri. Pegawai negeri sipil dia tuh berhenti ya, itu ada dua, berhenti dengan hormat dan berhenti tidak dengan hormat. Kalau berhenti dengan hormat itu mungkin dia pensiun atau dia mungkin karena sakit-sakitan tapi dia mengajukan, jadi atas permintaan sendiri. Tapi kalau dia mengajukan ya
pensiun dini, nah itu, atau juga dia berhenti karena permintaan sendiri, ini tidak perlu dijatuhi hukuman. Jadi penjatuhan hukuman ini tidak berlaku bagi PNS yang berhenti secara hormat karena permintaan sendiri. Nah, adapun wewenang pendelegasian menjatuhkan hukuman ini bagi berikut ya. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin yaitu teguran lisan dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon 5 atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Ya, jadi pejabat ya dia punya jabatan struktural eselon 5 atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan eselon ya, jabatan struktural eselon 5. Sedangkan yang B, untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin teguran lisan dapat didalilkan pada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon 4. Jadi eselon 5, eselon 4 juga bisa. Ya. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin ringan dan penundaan kenaikan gaji berkala dapat didalilkan pada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon 3 atau yang setingkat. Atau juga ini kepada pejabat ya struktural serendah-rendahnya eselon 2 atau yang setingkat. Atau juga ini disiplin ringan atau sedang atau penurunan pangkat kepada pejabat struktural eselon 1 atau yang setingkat. Ya. Kewajiban menghukum. Pejabat yang benar menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang benar menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Misalnya kalian tahu ada anak buahmu yang dia melakukan pelanggaran disiplin, tapi tidak kalian tegur, tidak kalian beri hukuman, maka kalian yang akan kena hukuman sendiri dari mana? Dari atasan kalian sendiri, ya itu. Dan apabila tidak terdapat pejabat yang benar menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Perlu kalian ketahui ya anak-anak, jabatan struktural itu ada jabatan struktural ya, itu ada eselon 1, ya, eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan eselon 5. Eselon dalam kedudukan ya struktural itu ya jabatan tertinggi kan presiden, di bawah presiden ada menteri, di bawah menteri itu ada sekjen atau dirjen, di bawahnya itu baru kepala biro. Ya, kepala biro itu mulai jabatan ya eselon. Kepala biro itu eselon 2 kalau nggak salah ya. Yang sekjen itu eselon 1, eselon 3 itu kepala bagian, eselon 4 kepala seksi dan sebagainya. Ya itu perlu kalian ketahui. Kalau jabatan fungsional ya, fungsional itu untuk guru dan tenaga medis ya, dokter itu dia menjabat jabatan fungsional. Ya. Nah, demikian anak-anak ya untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan kalau kalian kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada saat tatap muka. Ya, tetap jaga jarak ya. Kalian hati-hati, tetap selalu hidup bersih ya, agar terhindar dari segala penyakit yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.